Ya. Nah ini kan kebetulan memang kemarin kan dana desa tahap 1 sudah cair semua untuk Ya. 269 desa. Nah ini sekarang kan kemarin kita memang setelah rampung itu kita ada untuk percepatan dana desa, penyaluran dana desa tahap 2. Nah kemarin sudah kita ajukan dari 269 desa itu baru 111 desa yang bisa mengajukan usulan pencairan dana desa di tahap 2-nya. Karena kan syarat untuk pencairan dana desa tahap 2 itu harus menginput serapan dana desa di tahun 2023, kemudian serapan di dana desa tahun 2024 yang tahap 1 itu juga. Sampai saat ini perkembangan desa bagaimana Bu? Misalkan dari indeks membangun desanya itu bagaimana? Apa sudah ada? Kalau indeks membangun desa kan itu kan ada indikator-indikator yang diinput. Ya. Data itu kan masih diolah juga, dan nantinya kan datanya kita hanya dapat laporan dari biasanya pendamping desa itu Pak. Ya. Dari TA itu yang memberikan data ke kami terkait desa yang mandiri, desa berkembang kayak gitu kan. Iya. Sudah ada berapa yang mandiri, ada yang berkembang? Untuk jumlahnya saya kurang begitu paham loh. Iya. Jumlahnya berapa yang mandiri? Nanti coba saya lihat datanya di Mas Arko. Iya. Hubungannya ini pembinaannya secara langsung itu secara institusional ke aparat pemerintah desa, Bu. Jadi kan kita kan selalu mengadakan monef, Pak. Monef sebenarnya untuk monef kan tugasnya di kecamatan. Iya. Menerima laporan dari kecamatan. Apabila ada hal-hal yang misal kami harus turun langsung, ya kami turun langsung. Oh begitu ya. Pembinaan aparatnya terkait yang pengelolaan keuangan desa, aset desa. Kemarin kalau pengawasan dari APBD kabupaten dan provinsi itu ada pembinaannya juga, Bu? Kalau untuk pengawasannya kan di inspektorat, Pak. Di inspektorat ya. Kalau dari kami paling kami ada monef, kayak kemarin kan ada rakor. Iya, rakor. Dari rakor untuk dana desa itu kemarin kita mengundang kecamatan kasih yang menangani dana desa untuk mengevaluasi sejauh mana penyerapan dana desa tersebut kayak gitu. Kemudian untuk pembinaan di perangkat desa itu biasanya untuk yang menyelenggarakan dari desa, kita yang diundang desa mana menyelenggarakan untuk pembinaan, nanti nasibnya dari Dispermades salah satunya gitu. Kalau penyerapan desa itu di Rakorpol itu kan global, Bu, berapa persen gitu sama, Bu? Sama berapa persen, yang kurang masih sedikit ya, berapa persen gitu. Ya, saya terima kasih Bu ya bincang-bincang dengan Bu Dewi, Kabid Pembinaan Desa Bapermades Cilacap. Terima kasih. Artinya Bapak Ibu harus setor lagi sejumlah uang tersebut ke kas desa, dimasukkan lagi, terus dijadikan silpa, terus supaya mengerjakan apa yang sesuai di dalam DPA dan SK tadi. Jadi pekerjaan yang sudah dibangun, sudah diselesaikan karena tidak sesuai, dianggap belum mengerjakan. Itu sudah terpapan jelas seperti itu untuk klausul sanksi administrasinya. Gitu ya, ada yang masih ganjel? Aman lah ya? Aman lah ya? Sebisa mungkin matur nuwun siki Mas. Jadi memang klausul di dalam sanksinya tertuang jelas seperti itu. Nah, ada pula untuk klausul terkait dengan di pasal 20D. Dalam hal penerimaan bantuan, telah menyelesaikan bantuan dan melaksanakan kegiatan tidak menyampaikan LPJ kegiatan kepada OPD pengampu, di sini berarti Dispermades Kabupaten, maka akan diberi teguran tertulis sebanyak 2 kali maksimal.
kemudian setelah teguran itu tidak ada hasil, maka didapatkan sanksi untuk tidak menerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Itu berlaku terus-menerus sampai dengan LPJ itu dilaporkan. 2022 misalkan, Bapak Ibu urung LPJ Banprov, berarti 2023 tidak dapat atau tidak bisa mengakses Banprov. 2022 juga belum selesai, 2024 masih sama, dan seterusnya seperti itu sampai di 2002 tadi bisa menyusun LPJ. Terus seperti itu. Nah, apabila pada tahun anggaran selanjutnya penerima bantuan sudah teralokasikan, terkadang ada ya, walaupun belum LPJ tapi wis ngajunya dengan usulan ke provinsi, terus teranggarkan, itu sama. Bapak Ibu tidak diizinkan nanti untuk mendapatkan pencairan walaupun DBPA-nya muncul. Kenapa? Korali provinsi kan bisa tahun ngarep, ya. Tahun ngarep korali bisa tahun ngarep mana? Tapi insya Allah kalau Banprov, Bapak Ibu 3 tahun terakhir mungkin 3 tahun terakhir silakan kita sudah mendaftar desa tersebut. Tidak menjanjikan, tapi memang sedang diupayakan di provinsi untuk mendapatkan yang minimal satu kegiatan. Ini tentang kegiatan pelatihan ini bagaimana ini Pak? Oke, hari ini di Supermades Kabupaten Cilacap melaksanakan kegiatan pelatihan bantuan keuangan kepada pemerintah desa bagi tim pelaksana kegiatan atau TPK. TPK ini adalah tim yang melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya untuk kita di bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bantuan keuangan yang dari APBD provinsi, di mana TPK ini memang bertugas untuk membantu kasih ataupun KAUR yang karena tugasnya tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kasih ataupun KAUR sehingga dilaksanakan melalui ataupun dibantu oleh tim pelaksana kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 180 peserta dari 269 desa, sehingga memang masih tersisa belum bisa keseluruhan desa mengikuti kegiatan pelatihan TPK pada siang hari ini. Ya, kita bagi dalam 3 angkatan. Angkatan pertama ini untuk 60 desa, 60 orang, karena masing-masing desa 1 orang dari unsur tim pelaksana kegiatan yang rata-rata adalah ketua TPK-nya dari unsur kepala dusun. Begitu kita laksanakan di tanggal 22 hari ini, dan nanti yang kedua di tanggal 25 Juli dan terakhir di gelombang 3 di tanggal 26 Juli 2024. Begitu Bapak. Pak Agus, mengenai bahan KU dari APBD Cilacap semua menerima ya Pak? Mendapatkan artinya? Iya. Kira-kira berapa rata-rata Pak? Untuk tahun 2024 ini kan kita ada pembedaan sesuai dengan klasifikasi desa miskin ekstrim, desa miskin, dan desa tidak miskin. Desa miskin ekstrim itu maksimal bisa menerima 500 juta rupiah, kemudian yang desa miskin 400 juta rupiah, dan desa tidak miskin 300 juta rupiah untuk bansos di tahun 2024. Semua desa itu Pak? Ya, semua desa, hanya kan berdasarkan tadi klasifikasi, ada yang desa miskin ekstrim, ada 30 desa, kemudian desa miskin, dan ada desa yang tidak miskin gitu. Bansos kan di luar dana desa berarti ya Pak? Di luar dana desa, betul. Belum ada BANKEU dari provinsi Pak? Ya, ada BANKEU dari provinsi. BANKEU provinsi tidak ditentukan per desa berapa dan sebagainya, dan untuk BANKEU dari provinsi memang juga di Kabupaten Cilacap masih ada desa-desa yang belum pernah sama sekali menerima bantuan keuangan dari provinsi.
Penggunaannya untuk bansos itu bagaimana, Pak? Bansos kita untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang penanggulangan kemiskinan. Itu Iya. untuk tahun 2024 ini ada kegiatan fisik dan non fisik seperti itu. Kegiatan fisik ya untuk infrastruktur perdesaan yang menunjang untuk penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. Kalau banko terserah musyawarah desa, Pak. Semuanya berdasarkan musyawarah desa. Baik bansus, banprop itu semuanya berdasarkan dari musyawarah desa. Pak Agus kasih Saya pengembangan SDM. bukan, saya subkoordinator sekarang menjabat untuk fungsional, sekarang saya di fungsional. Oh, di Jadi kalau fungsional. misalnya lebih detail ya di Kabid yang menangani bidang pengembangan sumber Daya daya pemukiman manusia. dan lingkungan desa. Oke. Itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Dan kelembagaan desa. Jadi kita tidak langsung membina masyarakat, tetapi lewat pemerintahan desa dan kelembagaan yang ada di desa. Dari pembinaan itu, pemerintahan desa itu ya melaksanakan anggaran-anggaran yang sudah di APBDes, ya. Kita memberi petunjuknya begitu. Jadi apa yang sudah diberi petunjuk itu dilaksanakan oleh pemerintahan desa sehingga nanti berguna untuk masyarakat di desa gitu.